Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilal Taskia dengan NPM 224110090 dari manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu pengantar statistika ekonomi dari mata kuliah statistika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian statistik. Statistik merupakan kumpulan angka yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan yang disebut data. Statistik juga diartikan sebagai statistik sampel, suatu metode ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan, mengadakan analisis data penelitian, dan lain-lain. Mengapa sih diperlukan statistika? Nah, yang pertama, diperlukan statistika itu di dunia tidak ada yang pasti. Kemudian yang kedua tuh ada dugaan atau estimasi. Yang ketiga, membutuhkan pengujian hipotesa dalam eksperimen. Kemudian yang keempat, ingin mengetahui pola hubungan. Yang kelima, ingin mengetahui studi kelayakan. Yang keenam itu ada ingin mengetahui yang akan datang. Ketujuh, ingin mengambil kelompok informasi. Yang kedelapan, sebagian mengidentifikasi sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan. Kemudian yang kesembilan yaitu ingin mengidentifikasi pola atau bentuk tertentu. Kemudian yang terakhir, menganalisis standar kualitas produksi kompetensi. Setelah itu ada komponen statistik, yaitu ada 4 komponen statistik itu. Yang pertama itu ada data, yang kedua itu pengumpulan dan pengolahan data, yang ketiga ada kesimpulan, yang keempat angka-angka. Kemudian ada peran statistik dalam kehidupan sehari-hari, contohnya angka-angka pada kenakalan remaja, kemudian tingkat biaya hidup, kemudian tingkat kecelakaan lalu lintas. Setelah itu dalam penelitian ilmiah, dan juga ada dalam ilmu pengetahuan. Jadi peran statistik itu ada 3. Kemudian ada manfaat statistik. Manfaat statistik di sini yang saya jabarkan ada 4. Yang pertama itu untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Yang kedua yaitu membuat rencana dan juga ramalan. Yang ketiga, mengatasi berbagai perubahan. Kemudian yang keempat, membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian ada fungsi statistik. Fungsi statistik itu di sini ada 4. Yang pertama ada bank data. Yang kedua itu menjadi alat quality control. Yang ketiga menjadi alat analisis. Yang keempat ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Nah, di sini saya menjabarkan contoh penggunaan statistik. Yang pertama itu ada akuntansi atau accounting. Nah, perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel. Contohnya, yang sampel itu contoh yang memenuhi kaidah-kaidah statistik ketika melakukan audit terhadap kliennya. Kemudian, keuangan atau finance, yaitu penasehat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik termasuk price, earnings, rasio, dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan komentasi investasi. Kemudian selanjutnya masih ada lagi contoh penggunaan statistik. Yang ketiga yaitu pemasaran atau marketing. Nah, pemasaran ini merupakan pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan. Nah, seringkali menggunakan kaidah statistik. Kemudian ada contoh penggunaan statistik yang keempat yaitu ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Setelah itu ada tujuan statistik. Tujuan statistik itu ada 2, yaitu untuk menjawab permasalahan dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Kemudian yang kedua ada peringkas data sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang mudah diteliti.
Kemudian di sini ada statistika manajemen. Nah, statistika manajemen merupakan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah manajemen. Contohnya ada administrasi perusahaan, itu merencanakan program pelayanan pelanggan. Kemudian ada menentukan alternatif penyelesaian masalah pelanggan. Kemudian ada melakukan analisis tentang kepuasan pelanggan selama periode waktu tertentu. Kemudian ada ruang lingkup statistik. Nah, ruang lingkup statistik ini ada dua, yaitu ada statistika deskriptif dan ada statistika inferensial. Nah, pada statistika inferensial itu terbagi lagi menjadi statistika parametrik dan juga statistika non-parametrik. Nah, jenis-jenis statistik yaitu ada statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini merupakan kegiatan statistik yang dilakukan untuk meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyimpulan data untuk mencari gambar tentang ciri-ciri, bentuk, karakter pada penduduk, masyarakat, organisasi berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian jenis yang kedua itu ada statistik inferensial. Statistik inferensial itu merupakan statistik yang menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan sampel, termasuk di dalam teori penaksiran dan teori uji. Kemudian ada jenis statistik yang ketiga, yaitu ada statistik parametrik. Statistik ini untuk menganalisa data yang diambil dari populasi berdistribusi normal. Kemudian yang keempat ada statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik ini digunakan untuk menganalisa data dari populasi yang bebas distribusi. Kemudian ada manfaat statistik. Statistik ekonomi merupakan alat yang sangat penting dalam analisis ekonomi modern. Dengan menggunakan data dan teknik statistik, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku ekonomi, membuat kebijakan yang lebih baik, dan memprediksi tren ekonomi di masa depan. Baik, dalam statistik ini saya sudah menjelaskan tentang tadi ada pengertian, kemudian ada komponen statistik, ada peran statistik. Peran statistik tadi dibagi menjadi 3, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, dalam penelitian ilmiah, dan yang ketiga dalam ilmu pengetahuan. Kemudian ada manfaat statistik yang ada 4, yang menjelaskan hubungan, kemudian membuat rencana, mengatasi berbagai perubahan, dan juga membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian ada fungsinya tadi ada 4, kemudian ada contoh penggunaan statistik itu ada 2, yaitu akuntansi dan keuangan. Kemudian contoh penggunaan statistik itu ada 2, itu pemasaran dan kemudian ada tujuan statistik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.